Oke pemirsa, kembali ke program The Inspirator bersama Bro Hendy ya. Bro, tadi kita udah sharing seru sekali. So kalau yang di Apprentice itu bagaimana? Di Apprentice Asia ya akhirnya saya ya sudah, saya mengundurkan diri di game pertama. Ya. Karena strateginya gagal, ya saya sebagai team leader, project leader mengambil tanggung jawab penuh atas kekalahan tim dan ya sudah saya tereliminasi. Tetapi ya udah di ini aja lah. Satu pengalaman yang luar biasa. Tentunya di situ juga ketemu banyak orang yang luar biasa. Dan akhirnya juga yang luar biasa adalah bagaimana Indonesia juga bisa jadi wakil di situ dan dari pengusaha muda, entrepreneur muda. Ada dua, saya dan Putri Indonesia tahun 2003, Mbak Dian Krisna. Itu Dian Krisna ya. Betul. Dan karena Air Asia sendiri sekarang kan berkembang pesat sekali dan sangat agresif ya. Menurut saya karena Tony Fernandes banyak juga mungkin belajar sama Richard Branson dan sebagainya. Mereka buat taruhan yang gila-gilaan dan sebagainya. Dan saya nggak terpikir kok bisa The Apprentice Asia gitu. Karena selama ini orang gambarannya kan Donald Trump. Dan saya yakin itu satu publikasi yang luar biasa. Nah, setelah begitu jauh, kira-kira the next big thing apa, Bro? Project ke depan. Saya sendiri akan fokus pada bisnis saya. Sebagai entrepreneur, ya saya terpanggil untuk terus mengembangkan merek-merek lokal untuk go overseas. Jadi sebagai holding induk company adalah Baba Raffi Enterprise. Ini sebagai induk perusahaan yang membawahi beberapa merek seperti kebab turki Baba Raffi, ayam bakar Mas Mono. Sekarang di bawah manajemen Baba Raffi juga. Kemudian bebek garang, Piramiza dan lain-lain. Kita bermimpi agar merek-merek tersebut bisa tidak hanya eksis di Indonesia, namun bisa go internasional. Terus kita mencoba untuk membawa manfaat yang besar buat semua. Wow, luar biasa. Jadi ini tentunya sangat satu tantangan yang luar biasa ya. Dimana seperti ya merek-merek luar hal yang sangat simpel, ada yang cuma burger, ada yang cuma ayam dan bisa ke seluruh dunia. Sekarang bahkan hanya kebab dari Indonesia gitu bisa seluruh dunia. Dan ini tentu selain di bisnis saya lihat ada program seminar untuk Indonesia lebih baik. Benar. Jadi sebenarnya begini. Sekarang ini saya terpanggil untuk menggerakkan terutama adik-adik yang masih kuliah di kampus untuk berwirausaha. Sehingga di bawah Entrepreneur Organization saya menjadi board salah satu program untuk GSEA, Global Student Entrepreneurship Award, di mana kita pengen adik-adik ini yang masih mahasiswa, mereka yang sudah punya bisnis bisa apply di GSEA dan nanti bertanding dengan 30 entrepreneur seluruh dunia. Jadi skala global finalnya nanti di Washington DC. Winner dari Indonesia ini yang nanti terpilih, kita berangkatin, kita biayain untuk berangkat ke Washington DC, bersaing dengan 30 entrepreneur mahasiswa lain seluruh dunia, dan jurinya ada selebriti entrepreneur seperti Donald Trump, direktur Wall Street dan sebagainya. Wah, itu luar biasa. Jadi ada pengalaman. Nah, saya menginisiatifkan gerakan untuk Global Student Entrepreneurship Award. Adik-adik mahasiswa daftar di sana. Infonya di www.gsea.org. Dan di situ bisa dapat banyak info. Wow, luar biasa. Jadi sekarang selain bisnis juga lebih fokus ke pengembangan. Betul. Artinya lebih banyak seminar saya banyak yang di kampus untuk mempromosikan adik-adik wirausaha di Indonesia ini biar bisa go global. Betul. Karena saya pernah ikuti session Bro juga pas kita seminar bareng ya. Jadi banyak di mana saya sharing nama Bro juga ke teman-teman, artinya satu pengusaha yang tidak yang berjiwa besar ya. Jadi yang tidak banyak bersaing, malah banyak ngangkat yang baru gitu. Di slide-nya banyak contoh yang secara baru dan sebagainya. Jadi kalau Bro Hendy bisa kasih saran ke anak muda Indonesia, kira-kira saran Bro untuk mereka apa? Ya, saya pikir buat generasi muda terutama ya kita pada saat kita mau berbisnis ya banyak sekali rumus untuk berhasil. Tapi semua itu akan sia-sia kalau kita tidak action. Jadi segera kejar mimpimu. Jadikan negara kita Indonesia bangsa yang bermartabat di luar negeri dengan membawa bisnis kita dari skala UKM menjadi skala internasional. Oh, luar biasa. Jadi itu satu sharing yang sangat luar biasa, Bro. Nah, kalau saya lihat kan terakhir Bro juga banyak seminar dan juga sering diundang juga untuk jadi juri dan sebagainya di acara UKM. Nah,
awalnya kok bisa ke situ? Ya, jadi saya pikir itu semua bagian dari proses aja di mana ya sebagai entrepreneur kita harus give back. Kita dapat ilmu ya harus disalurkan juga kan. Jadi ya prinsip ya giving back, berbagi dalam bentuk sharing pengalaman, sharing ilmu. Sifatnya kita ini aja ke adik-adik ini supaya lebih banyak lagi saya pengen wirausaha muda Indonesia. Ya, karena sekarang juga banyak lembaga yang mensosialisasikan wirausaha muda ini ya. Sekali, dari bank, dari banyak perusahaan besar juga. Mereka ada program entrepreneurship dan ini satu hal yang kontribusi yang luar biasa. Jadi malah dari seorang pengusaha artinya sekarang benar-benar bisa diakui dan juga pasti kaitan dengan bisnis juga untuk branding dan sebagainya. Betul. Ya, saya pikir sekali lagi kalau saya kan basicnya entrepreneur. Jadi saya akhirnya yang bisa saya berikan adalah pengalaman aja. Jadi sifatnya adalah experience yang pernah dijalankan sehingga itu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik lain yang mau mulai bisnis bahwa bisa loh mulai bisnis lagi kuliah. Bro Rudy lu berjuang sendiri dari muda sukses sekarang kan ada perjalanan saya pikir itu yang mau saya sharing sharingkan dan juga kalau Bro Hendy melihat perkembangan industri perkembangan bisnis UKM di Indonesia seperti apa? Sekarang maju loh saya heran juga saya boleh jujur di Asia aja di Asia Tenggara itu Indonesia saya pikir sekarang number one untuk bisnis UKM. Kenapa? Karena dari segi jenis produknya, quality produknya, numbers of players-nya, kemudian variasi-variasinya. Sekarang lagi bertumbuh ya. Dan ini jangan salah, satu UKM itu mereka bisa memperkerjakan 5 orang karyawan, 10 orang karyawan. Wah, kalau ini sekarang kita ada jutaan pelaku UKM, ngeri Red. Luar biasa. Dahsyat nih Red. Indonesia benar-benar bisa bangkit ya. Dan salah satu yang jadi kekuatan kita adalah jumlah penduduk dengan middle class group of income yang sudah naik. Jadi 240 juta ini terbanyak adalah middle class group of income. Di mana Jadi daya beli kita sudah didukung di negara kita sendiri. Lu jualan nggak usah bingung ekspor-ekspor lagi. Di market kita juga luar biasa ada. Ciamik nih barang kan gitu. Jadi sehingga dengan lebih banyak entrepreneur, lebih banyak UKM yang tumbuh, perekonomian Indonesia tentu lebih baik. Berputar lah. Luar biasa. Terima kasih Bro atas sharingnya, atas waktunya. Terima kasih. Dan untuk pemirsa Binus TV seperti yang tadi kita sudah sharing dan belajar banyak dari Bro Hendy. Di mana untuk starting adalah harus berani untuk memulai ya Bro. Dan tentunya harus ada satu sikap yang terus belajar dan terus meningkatkan diri, menyempurnakan diri, belajar dan juga bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses, lebih baik dari kita, sehingga kita juga bisa dan Indonesia juga bisa membuat satu produk dan satu bisnis yang sangat membanggakan. Sukses untuk kita semua dan sampai ketemu di episode yang akan datang. Terima kasih.